Baik, selamat bertemu saudara-saudara semua. Kita bertemu dalam kuliah kewirausahaan ini, yang mana mungkin ini dalam rangka kuliah MBKM ya, atau PJJ yang digabung dengan mata kuliah reguler di tempat kita. Baik, mata kuliah kita ini adalah kewirausahaan. Barangkali saudara-saudara semua, saya bisa perkirakan bahwa saudara adalah calon-calon pengusaha dan bercita-cita paling tidak untuk menjadi pengusaha, ya. Mudah-mudahan ini kesampaian. Nah, nanti kita dalam mata kuliah kewirausahaan ini akan kita bagi dalam beberapa pertemuan. Kalau secara umum kita bagi dalam 14 pertemuan, ya. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama ini kita ada topik bahasanya adalah tentang usaha. Apa itu usaha? Ya. Nah, saudara bisa lihat, mungkin bisa diperhatikan semua di layarnya masing-masing. Apa itu usaha? Nah, sekarang usaha itu adalah bagaimana kita memandang suatu keadaan awal, ya. Nah, misalnya kita usaha untuk memindahkan meja. Nah, bagaimana meja yang ada di titik awal itu kita pindahkan ke suatu tempat. Nah, itu namanya usaha, ya. Kalau secara umum seperti itu. Jadi, bagaimana kita memindahkan suatu keadaan awal menjadi suatu keadaan baru, ya. Itu namanya usaha. Nah, secara kalimat mungkin bisa kita pahami bahwa usaha itu adalah apa yang dilakukan untuk merubah kondisi awal menuju kondisi baru untuk menempatkan sesuatu yang kita inginkan. Artinya apa? Misalnya meja tadi kita pindahkan ke sesuatu tempat yang baru untuk bagaimana kita ingin meja itu berada di tempat yang lebih baru. Nah, ini yang dimaksud dengan usaha. Nah, kalau kita menginginkan tempat meja tadi untuk berada di tempat yang baru, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ini namanya usaha adalah usaha angan-angan ya, usaha pepesan kosong. Kira-kira itu. Nah, secara matematis, mungkin saudara yang berlatar belakang IPA, kelas IPA, mungkin di SMA-nya masih ingat bahwa di mata pelajaran fisika ada rumus tentang usaha, yaitu usaha itu didefinisikan atau dalam rumus W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah gaya dan S itu adalah jarak. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin berusaha, kita harus melakukan sesuatu, kita harus berbuat sesuatu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan usaha secara kewirausahaan. Nah, apabila kita memiliki suatu barang atau jasa, nah kita ingin pindahkan atau kita ingin berikan kepada orang lain, nah inilah kira-kira yang dimaksud dengan usaha. Artinya apa? Barang atau jasa yang kita punya, kita sajikan ke orang lain atau kita persembahkan buat orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati barang atau bisa mendapatkan barang yang kita punya atau menikmati jasa yang kita berikan. Nah, secara kalimat bisa kita katakan bahwa kalau di dalam pengertian usaha secara ekonomi, maka upaya yang kita lakukan menyediakan barang atau jasa ini dan dipersembahkan untuk orang lain, itu gunanya atau tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan usaha dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, pelaku dari pelaku usaha yang melakukan usaha ini itulah yang dinamakan dengan seorang pengusaha, ya. Nah, jadi mudah-mudahan saudara semua nanti berujung menjadi pengusaha, ya. Nanti akan kita lengkapi di dalam materi-materi lain. Nah, sekarang kita lihat pengertian apa itu. Kalau nggak salah ini kan mata kuliahnya kewirausahaan ya. Kata dasarnya adalah wirausaha. Nah, kita lihat makna usaha dari kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Ada kata wirausaha. Kalau di mata kuliah kita tambah awalan ke dan akhiran an menjadi kewirausahaan.
Nah, wirausaha itu terdiri dari dua kata sebetulnya, yaitu wira dan usaha. Nah, kalau wira itu adalah berasal dari kata Sanskerta katanya ya, kalau kita baca dari literatur, dan usaha juga sama. Nah, wira itu artinya adalah manusia unggul. Makanya kalau di Jawa ada kata-kata wiro, wiro ya, wiro sableng misalnya. Itu adalah manusia unggul yang agak sableng ya, punya kondisi sableng. Kemudian kalau wirausaha artinya adalah manusia unggul yang melakukan usaha. Nah, kalau usaha tadi kan usaha dalam sisi ekonomi adalah mencari keuntungan. Artinya adalah seseorang manusia unggul yang berusaha untuk atau mencari suatu keuntungan. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata wirausaha. Kemudian kata lain yang sering kita dengar adalah saudagar, ya. Mungkin kita apa namanya, saudara sebagian sudah sering mendengarnya, mungkin sebagian belum juga karena ini adalah kata-kata yang lama dipakai di daerah Melayu. Nah, saudagar artinya adalah sau itu ada terdiri dari dua kata juga, ada sau dan dagar. Ya, sau itu artinya 1000. Ya, ini dari bahasa nenek moyang kita juga, bahasa Sanskerta, dan dagar. Nah, kalau ditautkan artinya adalah seseorang yang memiliki 1000 akal. Dalam tanda kurung cerdik ya. Nah, jadi seorang pengusaha itu atau seorang yang bercita-cita jadi pengusaha, dia harus punya akalnya banyak ya. Ya, kalau bisa melebihi dari 1000 juga nggak apa-apa ya. Tetapi artinya apa? Jangan cepat putus asa ya. Jadi seorang pengusaha itu nggak boleh cepat putus asa. Dia harus punya cara-cara bagaimana keluar dari masalah sehingga dia dalam tanda kutip bisa juga dikatakan cerdik ya. Jadi jangan sedikit-sedikit apa namanya cengeng ya, cengeng misalnya kan. Nah itu juga apa namanya berlawanan dengan maksud dari kata-kata saudagar ini. Mungkin kata yang lain yang sering kita dengar adalah wira swasta. Nah, wira swasta artinya apa? Itu terdiri dari 3 kata, wira, swa, dan sta. Ya. Saudara bisa lihat ada wira, ada swa, dan sta. Nah, artinya apa? Wira tadi adalah manusia unggul, kemudian swa itu artinya sendiri, dan sta berdiri. Ya. Nah, mungkin kata-kata yang mirip sering kita dengar atau kita ucapkan sehari-hari, misalnya swasembada ya, swadaya misalnya kan. Nah, itu artinya swanya sendiri. Nah, kemudian stanya berdiri ya. Nah, jadi kalau kata-kata wira swasta itu maksudnya seseorang yang memiliki keunggulan, dia mencoba untuk berdiri sendiri. Ya. Kemudian kata lain yang sering dihubungkan dengan kewirausahaan ini adalah entrepreneur. Ya. Nah, kalau entrepreneur ini adalah berasal dari bahasa Prancis sebetulnya asalnya, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris, ke dalam bahasa Inggris. Artinya adalah seseorang yang berani mengambil risiko. Banyak makna yang dikaitkan dengan entrepreneur, tapi salah satunya saya sampaikan kepada saudara-saudara di kelas ini adalah entrepreneur itu adalah seseorang yang berani mengambil risiko. Ya. Baik, kalau di kelas ini kita bisa interaktif ya, tapi nanti tanya jawabnya belakangan. Berikutnya adalah tadi pelaku usaha tadi kita namakan dengan pengusaha dengan segala makna yang terkandung di dalam kata-kata yang berhubungan dengan wirausaha tadi. Tadi ada kata-kata dan ada 4 kata yang kita sampaikan tadi. Artinya apa? Pengusaha itu kalau kita kaitkan dengan kata-kata yang kita sampaikan tadi adalah seseorang yang punya keunggulan, memiliki usaha sendiri, kemudian dia berani mengambil risiko dan memiliki 1000 akal untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggan atau customer. Jadi kira-kira kalau seseorang sudah punya ciri-ciri seperti ini, nah ini sudah layak disematkan kata-kata pengusaha kepada dirinya. Seseorang yang punya keunggulan, dia memiliki usaha sendiri, kemudian dia berani mengambil risiko di bidang usahanya tersebut, dan di saat yang sama dia memiliki kecerdikan yang tinggi, dalam hal ini 1000 akal, untuk mendapatkan keuntungan yang dia harapkan
dari customer atau pelanggan-pelanggannya. Nah, inilah pengusaha. Jadi kalau misalnya saudara ingin cita-cita jadi pengusaha cuman tidur ya, bangun jam 12 gitu ya, kemudian keluar sebentar terus tidur lagi ya, mungkin agak jauh harapannya saudara bisa mendapatkan status pengusaha. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang topik usaha ya. Nah, sebetulnya ada tugas nih. Ini tugas, mudah-mudahan saudara bisa mencoba menyelesaikannya di rumah. Tugasnya adalah tugas pertama. Jadi bagaimana saudara bisa menemukan misalnya 10 sosok pengusaha di sekitar saudara. Nah, 5 mungkin saudara bisa bagi 5 diantaranya yang pengusaha di bidang informatika atau teknologi informasi, dan 5 lainnya adalah pengusaha di bidang non-IT. Nah, saudara-saudara yang berlatar belakang prodi lain, silakan menyesuaikan. Saudara bisa menemukan 5 pengusaha di sekitar program studi yang saudara tekuni ini, kemudian 5 usaha lainnya di luar itu, ya, usaha sembarang. Itu maksudnya, dan mudah-mudahan bisa saudara memahami materi yang disampaikan ini, dan nanti kita ada sesi-sesi tanya jawab mungkin ya di kemudian hari. Mudah-mudahan saudara bisa menyelesaikan tugas ini secara baik dan nanti dikirim ke email saya ya, untuk kita coba lakukan nanti yang saudara buat. Kira-kira itu. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lupa atau mungkin sengaja kelupaan ya. Tadi saudara sudah melihat tugas ya, sudah membaca tugas dan sudah saya sampaikan tugasnya apa ya di tugas pertama ini. Bagaimana saudara menemukan sosok pengusaha yang saudara anggap bisa berusaha di bidang saudara ataupun di luar bidang saudara. Nah, saya mungkin lupa tadi memberikan contoh, ya. Contoh misalnya kalau tadi selain meja, misalnya usaha beneran nih, usaha tentang mungkin mau menjual sesuatu, misalnya rumah makan gitulah, sederhananya ya. Rumah makan kita lihat ada di mana-mana. Nah, seorang pelaku usaha rumah makan mestinya dia harus punya atau memiliki keunggulan terlebih dahulu. Bagaimana rumah makan yang bisa dia sajikan kepada masyarakat atau customernya. Nah, kalau dia merasa belum punya keunggulan di bidang masak-memasak atau rasa makanan, maka sebaiknya dia menunda dulu usahanya. Ya, jangan mencoba terjun kepada usaha yang Anda tidak memiliki keunggulan. Kalau Anda nekat, nah sebelum nekat, tolong Anda pelajari dulu. Nah, kalau Anda sudah pelajari misalnya usaha tersebut semaksimal mungkin dan Anda merasa sudah siap menyajikan kepada customer, baru Anda melakukan usaha yang namanya usaha itu tadi, usaha rumah makan. Demikian juga usaha lainnya. Saudara atau kita bisa bertemu dengan banyak usaha-usaha di sekitar kita sehari-hari. Misalnya kita bertemu dengan usaha gorengan atau misalnya usaha fast food, misalnya ada Kentucky Fried Chicken, ada ya bukan endorse ya. Ya, tapi kita lihat realitanya seperti itu. Usaha-usaha yang bisa berjalan dengan baik itu biasanya didasari oleh keunggulan yang dimiliki oleh pelakunya. Ya. Nah, keunggulannya itu sedemikian rupa sehingga kita tanpa sadar kalau ingin membeli produk yang dia sajikan, kita langsung ingat, ya. Nah, malah tanpa sadar kita bisa mereferensikan teman kita untuk belanja ke tempat yang kita anggap baik tadi. Nah, baik itulah yang menjadi output dari keunggulan yang dimiliki oleh pelaku usahanya. Jadi apapun usahanya nggak penting, tetapi bagaimana dia memiliki keunggulan di bidang usaha tersebut.
mau jadi sopir, driver misalnya kan, dia harus bisa melakukan atau membawa kendaraan dengan baik, ya. Maka kalau itu yang dia miliki, yang dia punyai, maka dia akan menjadi driver yang baik, ya. Kalau dia misalnya punya apa namanya kemampuan di bidang IT misalnya kan, bisa saja dia menjadi pedagang di bidang misalnya handphone misalnya ya, atau di bidang penjualan laptop misalnya atau komputer, bisa saja. Nah, dengan catatan dia sudah merasa memiliki keunggulan di bidang tersebut. Nah, artinya apa? Apapun usaha yang akan kita lakukan, jangan dilakukan kalau kita tidak merasakan punya keunggulan di situ. Kalau kita ingin berusaha di bidang itu, tetapi kita belum punya keunggulan, makanya kita cari, kita kejar keunggulan di bidang itu, baru kita melangkah pada usaha tersebut. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih.